masker, hati kita, mulut kita bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita hidup. Allah mampu lakukan banyak perkara yang ajaib buat kehidupan kita. Yakin hari ini buat Tuhan kita sanggup melakukan banyak perkara. Amin Bapak Saudara. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup melakukan banyak perkara buat kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita mau siapkan hati kita. Dimanapun kita duduk hari ini, kita siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan ketika kami datang kepada Engkau, ketika kami menyerahkan hidup kami di hadapan Engkau, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi ini, kami datang memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Dan kami yakin Tuhan, kami rindukan Engkau berhadirat di setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Ada sukacita, ada pengharapan, ada kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Ambil alih ibadah pagi ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja menjamah setiap hati kami. Kami yakini dengan iman kami pada hari ini Tuhan. Sampai hari ini Allah sanggup melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa. Allah sanggup melakukan mujizat Tuhan. Karena kami kenal siapa Tuhan kami, yaitu Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mari panggil Dia yang nama Yesus pagi ini. Yesus, kami datang kepada Engkau Tuhan pagi ini. Nama yang termulia, nama yang diagungkan, nama yang ditinggikan di antara segala bangsa. Dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Kaulah Yesus yang kami tinggikan Tuhan. Mulialah namanya. Besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dahulu dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Nama Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. haleluya Tuhan. Kuasa-Nya tak pernah Sama-sama kita mau katakan,
sanggup memulihkan. Mari sama-sama kita katakan dengan iman kita pagi ini, Bapak Saudara. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin Tuhan, kami percaya pagi ini Bapa. Haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia pagi ini Bapak Saudara. Kami datang kepada Allah yang hidup. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mampu, Allah yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita ke suara menyembah Dia pagi ini. Kita bawa pujian penyembahan kita pagi ini di hadapan Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Dia Allah yang mampu, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang termulia, Dia Allah yang ajaib. Nama Yesuslah penolong kami, nama Yesuslah kekuatan kami, nama Yesuslah pengharapan kami, nama Yesuslah sumber kemenangan kami Tuhan. Kami percaya nama Yesuslah Raja segala raja. Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Sungguh kami bersuka cita di hadapan Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang memampukan kami untuk melangkah hidup ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Kiara lama si kiara lama tak kiara lama siara mata tak kiara. Kiara lama si, dia kira lama siara takara lama siara. Allahku, Yesusku, betapa kami bersyukur. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang tidak tinggalkan kami. Kami punya Allah yang akan mengangkat tinggi hidup kami. Kami punya Allah yang menopang kami, yang menunggu kami Tuhan. Haleluya, glory Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya, glory. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik Tuhan. Mari datang dengan Tuhan pada pagi ini menyembah Dia. Bawa hati kami, pujian kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena kami tahu Kau sanggup melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib buat kehidupan kami. Dan ketika kami di dalam Engkau, maka kami cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Engkau, dan kami akan melakukan Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami,
dalam anak-anak kami, dalam masa depan kami. Kami percaya ketika kami menjalani masa depan kami, Engkau ada di sana Tuhan. Engkau ada di sana berjalan bersama kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus pagi ini. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia termulia. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, saat ini, esok, dan selama-lamanya Engkau tetap ada dan berjalan bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin Bapak Saudara. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita memuji-muji Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian nih buat Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul memuji-muji nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah. Yang duduk dan bertata, Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami memuji-muji nama Engkau Tuhan, dan setiap suku dan bangsa. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta-Mu. Berdiri di hadapan tata anak, Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Haleluya, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kemuliaan, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya, keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. pujian dan kekuasaan, Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. kemuliaan bagi-Nya. Sekali lagi katakan, keselamatan bagi Allah. Yang duduk dan bertata, Amin Tuhan. kami naikkan Kami bersuka cita pagi ini Bapa. Pujian dan kekuatan, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Sama-sama katakan, keselamatan Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi
Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan adalah firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Amin. Bapak Saudara, mari kita siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau tenangkan hati kita sebentar saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Menjadi rema buat kehidupan kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu lebih dari apa yang kami rindukan Tuhan. Maka kami tidak bisa hitung satu persatu Tuhan. Kau sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan sampai hari ini. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita menerima firman Tuhan. Berapa banyak Tuhan memberikan kita penyertaan-Nya yang luar biasa. Kebaikan-kebaikannya sampai hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hanya pujian, hanya penyembahan, hanya hati kami Tuhan kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada hari ini, kami berkumpul bersama keluarga kami. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Lebih dari apa yang kami inginkan. Lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat kami mengukurnya Tuhan. Dan tidak dapat kami menghitungnya kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita angkat tangan kita katakan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semua Kau sediakan Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Tidak dapat kami mengukurnya. Tidak dapat aku
terhitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita mau katakan pujian ini. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Benar Bapa, Engkau yang menjadi jaminan dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami menghadapi hari-hari ini Tuhan, biarlah Tuhan hari-hari kami boleh lalu dengan penuh ucapan syukur kami kepada Engkau Allah kami yang hidup. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu dalam hidup ini Tuhan. Dan kami mau persembahkan korban ucapan syukur kami melalui pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan. Terimalah sebagai korban ucapan syukur kami kepada Engkau Allah kami yang hidup Tuhan Yesus. Sebagai korban yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, terbungkus kehidupan hamba-Mu, terbungkus kehidupan kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah manis di hadapan Engkau. Kalau masih ada kuasa iblis, setan, penyakit, roh jahat, kuasa gelap coba mengganggu jalan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, kami bersatu hati dan kami memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, suatu kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita ketika kita masih boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya kasih judul, apa yang mengendalikan hidup kita. Ketika tadi pagi saya menuju gereja, saya adalah seorang supir yang mengendalikan kendaraan saya supaya sampai di sini. Dan kita juga bisa melihat bagaimana seorang supir truk bisa mengendalikan truk yang berisi muatan, yang berisi tonan. Dia bisa kendalikan. Seorang masinis juga bisa mengendalikan kereta yang memiliki gerbong yang banyak. Seorang nakoda bisa mengendalikan kapal yang besar, yang juga membawa ratusan ton dalam kapal tersebut. Dan juga kita bisa melihat seorang pilot yang bisa mengendalikan pesawat untuk terbang landas bersama para penumpangnya. Pertanyaan pada hari ini harus kita jawab dengan jujur, pribadi lepas pribadi, karena hanya kita yang bisa menjawab itu. Apa yang mengendalikan kehidupan kita akhir-akhir ini, Bapak Ibu sekalian? Apakah sekarang ini saya sedang dikendalikan oleh rasa sakit hati saya?
rasa kekhawatiran saya, ketakutan, atau iri hati yang mengendalikan kehidupan saya akhir-akhir ini, Bapak Ibu sekalian. Dari kisah si sulung dan si bungsu, kita bisa melihat suatu keadaan dua orang yang sama-sama tinggal dalam rumah Bapa. Yang satu memilih untuk keluar, yang satu tetap tinggal dalam rumah. Tetapi ternyata mereka juga memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Ada kan banyak situasi dan kondisi yang akhir-akhirnya bisa menguasai kehidupan kita akhir-akhir ini, Bapak Ibu. Si sulung yang memilih pergi dari rumah Bapa tetap saja tidak merasakan namanya kedamaian. Dan si bungsu yang tetap tinggal di rumah Bapa juga tidak merasakan namanya kedamaian. Jadi apa yang mengendalikan kehidupan kita akhir-akhir ini? Itu suatu pertanyaan yang saya mau lontarkan dengan berjalannya firman Tuhan hari ini. Pertama, banyak orang yang dikendalikan dengan yang namanya rasa takut. Ketakutan seringkali menghambat kita untuk meraih apa yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan kita. Setiap orang pasti punya rasa takut. Pasti, itu manusiawi sekali. Apalagi kita hidup dalam masa pandemi ini. Dan juga Tuhan benar-benar sudah tempatkan kehidupan kita bagaikan kita sebuah domba di kawanan serigala, di tengah-tengah kawanan serigala. Sebab itu Tuhan minta kita cerdik seperti udara dan tulus seperti merpati. Itu membuat kondisi-kondisi mungkin yang akan membuat kita takut. Abraham yang sudah menerima janji Tuhan dalam hidupnya, yang secara langsung menerima janji itu dari Tuhan, tetap memiliki rasa takut. Ishak anaknya yang sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan ayahnya, dan bahkan sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya ketika dia mau dikorbankan, Tuhan secara ajaib memberikan domba. Tapi tetap aja merasakan namanya takut. Petrus, orang yang sudah bersama-sama dengan Tuhan, juga memiliki rasa takut ketika angin berhembus dan dia mulai tenggelam. Dan masih banyak sekali tokoh-tokoh yang kita baca di Alkitab kita yang tetap saja mengalami namanya rasa takut. Inilah perjalanan hidup kita sebagai manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Namun ketakutan itu jangan kita biarkan berlarut-larut, bahkan sampai mengendalikan kehidupan kita. Ketakutan itu harus kita kalahkan. Pertanyaannya, bagaimana kita mengalahkan rasa takut itu? 1 Yohanes 4 ayat 18. Kita baca di situ, ketakutan harus kita kalahkan dengan tinggal di dalam kasih. Sebab di dalam kasih tidak ada namanya ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Siapakah kasih itu? Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Benar gak kita sudah mengenal itu? Kita akan percaya akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Anak yang tunggal diberikan sama buat kehidupan kita yang berdosa ini. Ini suatu benar-benar Allah itu benar-benar kasih dalam kehidupan kita. Yang siapa yang tinggal di dalam kasih, Allah itu tinggal dalam kehidupan dia. Jadi cara kita untuk mengalahkan ketakutan adalah tinggal di dalam kasih Bapa. Dan Bapa tinggal dalam dia.
Gak bisa. Kalau tanpa tinggal di dalam Tuhan, kita bisa mengalahkan ketakutan. Gak bisa kalau misalnya tanpa tinggal di dalam Tuhan kita bisa mengalahkan ketakutan. Gak mungkin itu. Tapi ketika Tuhan tinggal dan kita tinggal di dalam Tuhan, Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi ketika Tuhan di pihak saya dan Bapak Ibu saya, saudara sekalian pada hari ini, kita bisa dengan gagah perkasa katakan, aku tidak akan takut. Karena apa? Tuhan di pihakku. Aku tinggal di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, banyak orang yang dikalikan oleh rasa bersalah. Mereka yang dikendalikan oleh rasa bersalah adalah mereka yang merelakan masa lalunya yang gelap, menguasai masa depannya yang penuh dengan harapan. Kita bisa buka dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 dan sampai 12. Di situ kita bisa membaca bagaimana Tuhan memutus Musa. Musa berkata bahwa aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Di sini kita bisa melihat bagaimana Musa ketika diutus Tuhan. Musa melihat masa lalunya dia, keadaannya dia, bahkan sampai sekarang ini dia tidak bisa melepas masa lalunya dan masa sekarang ini, bahwa dia adalah orang yang berat mulut dan berat lidah. Ini adalah suatu keadaan yang menjadi alasan buat kehidupan Musa untuk menerima berkat dari Tuhan di masa depan yang penuh dengan harapan itu. Seringkali kita memakai alasan itu. Kita tidak bisa melepaskan masa lalu kita. Gak bisa move on zaman sekarang ini bilang, kata dari sononya sudah begini, dari sananya saya sudah begitu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 11, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat 12, oleh sebab itu pergilah, aku akan mintai lidahmu dan mengajak engkau apa yang harus kau katakan. Jadi gak bisa seseorang itu terbelenggu dengan masa lalunya. Kita bisa baca, kita bisa ingat lagi siapakah Musa di masa lalunya. Musa adalah pembunuh. Musa adalah seorang pelarian. Tapi Tuhan tidak bisa melihat masa lalu, dan Tuhan tidak mau melihat masa lalu. Tuhan mau lihat masa sekarang ketika Tuhan memanggil dia dan memanggil kehidupan kita untuk kehidupan yang akan datang, untuk masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau melihat masa lalu kita seburuk apapun. Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah beradakan pemberesan dari kayu salib. Dan hari ini Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan hari ini katakan, Tuhan sudah ampuni kehidupan kita. Tuhan sudah bereskan itu. Cuma permasalahannya, mau gak kita melupakan masa lalu kita? Iblis mendakwa. Jangan mau kita terus didakwa oleh iblis. Lu orang gak beres, lu orang gak ini, orang gak bisa itu. Lupakan. Hidup dalam keberkatan, dalam kelimpahan kasih anugerah, dan nikmati itu. Ketika Tuhan berbicara pada hari ini sama kehidupan kita,
terima dengan penuh sukacita. Paulus yang dulu bernama Saulus, dalam Filipi 3 ayat 13-14 berkata apa Bapak sekalian? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus tahu benar bagaimana dia harus melupakan masa lalu dia. Bahkan masa lalu yang dianggap suatu keuntungan buat dirinya, sekarang dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Yang dulu merupakan suatu kebanggaan, dianggap dia sampah, supaya Paulus memperoleh Kristus. Jadi gak ada cara lain selain kita berdamai akan masa lalu kita, Bapak Ibu sekalian. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa memberikan langkah awal buat kehidupan kita untuk mencapai masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Jadi mari kita lupakan masa lalu kita, dan sekarang kita hidup dalam keberkatan. Karena Tuhan menyertai kehidupan kita untuk kehidupan masa depan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, yang penuh dengan damai sejahtera, harapan yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, banyak orang yang dikendalikan oleh rasa dendam dan amarah. Orang yang dikendalikan oleh rasa dendam dan amarah adalah orang yang menggenggam dendamnya erat-erat dan tidak mau melepaskan melalui pengampunan. Padahal dalam doa Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan kita. Ada kata-kata yang berkata gini, Bapak, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terkadang mudah untuk kita melihat kesalahan orang lain dibandingkan kita berkaca dan melihat kesalahan kita. Acap kali kita seperti seorang hamba yang sudah mendapatkan pengampunan dari hutang-hutang kita yang sangat banyak sekali dari seorang raja. Namun ketika kita keluar, kita mendapatkan seorang kawan, seorang yang kita kenal, yang berhutang sedikit dibandingkan hutang kita kepada raja. Kita langsung apa? Mencekek kawan itu tanpa belas kasihan. Ketika kawan itu berlutut di hadapan kita, bersujud minta mohon, minta kemurahan dalam kehidupan kita, kita gak peduli. Dengan teganya kita menolak permohonan itu, dan kita masukkan kawan yang kita kenal itu ke dalam penjara. Kita lupa barusan kita sudah mendapat pengampunan atas hutang-hutang kita yang sangat banyak sekali. Jadi ingat, berapa banyak kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali kita harus mengampuni. Efesus pasal 4 ayat 31 32 mengajarkan kepada kita. Kita membuang segala kepahitan, membuang segala kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kita, Bapak sekalian. Demikian pula segala kejahatan. Dan ayat 32 katakan apa? Hendaklah kita semua ramah terhadap yang lain, penuh kasih, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni
kehidupan kita. Mari, jangan hidup dalam keadaan yang dendam. Lepaskan pengampunan pada hari ini. Walaupun itu sangat-sangat menyakitkan, tapi belajarlah melepaskan pengampunan. Karena Allah telah mengampuni kita lebih dahulu. Yang keempat, banyak orang yang dikendalikan oleh hal-hal kebendaan. Terkadang orang berpikir semakin banyak hal yang dia miliki di dalam dunia, maka dia akan bahagia, lebih bahagia lagi, lebih penting, lebih merasa aman ketika dia sudah memiliki harta yang berlimpah. Tapi Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Bukannya berarti kita berleha-leha dengan malas-malasan, kita menyambut hari esok, bukan. Bukan. Kita belajar pada semut. Kita harus bekerja dengan giat, tapi bukannya kita usaha kita semuanya kita fokuskan benar-benar itu, sampai kita melupakan keluarga kita, melupakan ibadah kita, sehingga kehidupan kita dikendalikan oleh namanya kebendaan. Kekayaan seringkali justru mendatangkan jerat buat kehidupan kita. Ingat kisah seorang pemimpin yang bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Semua hal yang baik sudah dia lakukan. Namun Yesus bilang, jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah kepada orang miskin. Dan sebagai gantinya, pemimpin itu dikasih harta di dalam surga. Mari datang dan ikuti aku. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Orang tersebut sangat sedih. Sebab apa? Sangat kaya. Padahal Tuhan tidak merampas kekayaan itu, tapi Tuhan mengadakan pertukaran dengan kekayaan yang akan dia terima di dalam kerajaan surga. Dia nggak kehilangan apa-apa. Tetapi dia tidak mau. Itulah orang yang dikendalikan dengan namanya kebendaan. Dia gak mau melepaskan apa yang ada di dalam dunia ini dan pergi bersama Yesus. Jadi bukan patokan orang akan bahagia ketika dia memiliki segala-galanya dalam dunia ini. Yang membuat kita bahagia apa, Bu? Hubungan kita dalam keadaan baik dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dia perbuatnya berhasil. Hidup dalam perdamaian, hidup dalam kasih, anugerah, hidup dalam Tuhan. Itu yang membuat kita bahagia. Pohon yang ditanam tepi aliran air itu bukanlah sebuah pohon yang terus berbuah sepanjang hari, sepanjang tahun, tidak.
dia berbuah pada musimnya. Namun pohon yang ditanam tepi aliran air itu apa? Tidak akan layu daunnya. Apa yang dia perbuatnya? Berhasil. Jadi ketika hubungan kita dalam keadaan damai dengan Bapa kita, tidak menaruh curiga, apa yang kita minta, ketika kita minta roti jangan-jangan dikasih batu, kita minta ikan jangan-jangan dikasih ular. Gak mungkin seperti itu. Kita sebagai orang tua yang baik tahu memberikan yang terbaik buat anak kita, terlebih Bapa kita di surga. Tuhan pasti memberikan apa yang kita minta. Selama kita tinggal di dalam Bapa, apa yang menjadi kepunyaan Bapa adalah kepunyaan kita. Tuhan bukan sedang mempersiapkan kekayaan untuk kita. Ingat itu. Tuhan bukan sedang mempersiapkan kekayaan untuk kita, tapi sedang mempersiapkan kita untuk kekayaan itu. Kekayaan, warisan, itu sudah tersedia untuk kita nikmati. Cuma dibutuhkan namanya ketaatan, kesabaran, ketekunan kita. Karena apa? Bapa sedang mempersiapkan kita untuk menerima kekayaan itu. Si bungsu, ketika belum waktunya, dia memaksa Bapa. Apa yang terjadi? Dia berfoya-foya, dia tidak bisa mengelola kekayaan. Si sulung tetap saja tidak merasa bahwa dirinya adalah orang yang kaya. Padahal dia sudah tinggal bersama-sama Bapa di dalam rumah itu dan dia tidak kehilangan apa-apa. Kekayaannya masih ada, warisannya masih ada karena Bapa itu bagian sama pada saat itu. Gak kehilangan apa-apa, tapi dia tetap tidak merasakan kekayaan itu. Ingat, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kekayaan yang akan kita terima. Bukannya Tuhan sedang mempersiapkan kekayaan untuk kita terima, tapi sedang mempersiapkan kehidupan kita. Sekarang Bapak Ibu sekalian, pilihannya. Apakah kita mau terus tinggal? Mau terus hidup dalam masa ketakutan kita? Hidup dalam rasa bersalah kita? Hidup dalam amarah kita, dendam kita? Ataupun kita tidak bisa melepaskan apa yang kita miliki? Jangan Ibu sekalian. Tinggallah dalam kasih Bapa. Sebab Dia tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Yang terbaik pasti Tuhan beri dalam hidup kita ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Kau sungguh indah tiada. Kita tutup Alkitab kita datang dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian ini. Gak ada yang kita ingini selain kita mengingini Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sebagai kata bahwa kita benar-benar takjub sama Tuhan, kagum sama Tuhan. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh
menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselambi, kasihmu dalam tak terduga. Kasih-Mu indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau baik, Hormat akan Engkau, ku kagum hormat amin. akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, untuk dimengerti, lebih dari semua yang hikmatmu tiada terselam, kasihmu tak terduga, dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. yang layak Dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau ucap syukur sama Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sebagai hormat bersyukur kita pada hari ini. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji.
bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau Yesusku, yang tidak pernah melihat segala pelanggaran dan dosa-dosa kami dahulu. Kami mau hidup dalam kasih-Mu Tuhan, kami mau hidup dalam penyertaan-Mu. Kau gadamu dan tongkatmu jadi penghiburan buat hidup kami. Kami yakin percaya Tuhan, ketika kami menjalankan Engkau, siapakah lawan kami? Apa yang bisa manusia lakukan dalam kehidupan kami? Kami cakap, kami menjadi pemenang karena Engkau ada dalam hidup kami. Biarlah hidup kami terus tinggal dalam kasih-Mu, tinggal dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Angkat tangan kita dua-duanya. Haleluya. Musik sayur-sayur. Firman Tuhan mengingatkan kita, siapa yang mengendalikan hidup kita? Tergantung kita. Kapal yang besar bisa dikendalikan dengan harness. Pesawat bisa dikendalikan yang besar dan skala yang besar. Maka pada pagi hari ini kendalikan hidup saudara kepada Tuhan. Tinggalkan rasa takut supaya kita tinggal di dalam kasih. Tinggalkan masa lalu kita yang suram. Tinggalkan rasa dendam dan marah yang kita bisa mengampuni dan melupakannya. Tinggalkan jangan egois dengan hidup ini. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Apa yang saudara takutkan pada pagi hari ini, katakan kepada Dia. Berserulah kepada Dia pada pagi hari ini. Katakan kepada Dia pribadi lepas pribadi. Tuhan, sering kami takut. Mungkin saudara berkata, hari aku takut Tuhan. Ketakutan sudah ditanggung. Kita serahkan kepada Tuhan. Katakan kepada Dia pagi ini. Berserulah kepada Dia.
Berserulah kepada Dia pada pagi hari ini. Apa membuat saudara takut? Membuat saudara cemas? Membuat saudara bingung? Membuat saudara tidak berdaya? Membuat saudara tidak ada masa depan? Kecemas dan segala-galanya. Ya ramasa kalamaya. Kurata kalamaya ramasi kalamata kalamaya. Kurata kalamaya ramasi kalamata kalamaya rama karata kalamaya. Ya rama karata kalamaya ramasi kalamata kalamaya rama. Berserulah kepada Dia. Dia ada samping saudara. Dia ada samping saudara. Ia dekat sejauh doa. Ia jaga sejauh doa saudara. Ia ramasa kalamata kalamaya rama. Kurata kalamaya rama sikalamata kalamaya rama karama. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Bapa, Engkau lihat jeritan hati mereka. Mungkin dia tidak pandai berkata-kata, tapi Engkau lihat hati mereka menjerit dengan persoalan hidup, dengan masalah ekonomi berumah tangga, dengan jodoh, dengan macam-macam yang dibawa. Engkau Bapa yang penuh kasih. Bukan dia anak kesayangan Engkau Bapa. Kami bukan bungsu atau si sulung, tapi kami ada anak kesayangan Bapa. Bapa di surga, kau Bapa di dunia memberi yang baik buat anaknya. Apalagi Bapa di surga. Kau lihat cerita hati mereka Bapa. Iya Rabaka. Iya Rabasi kalamata kau. Iya Rabasi kalamaya Rabakarata kau. Terima kasih Bapa. Besok mencari nafkah. Dia harus bekerja. Dia harus berdagang. Engkau tahu kebutuhan mereka satu persatu. Dalam penggumulan berat, Engkau berkata, marilah kepadaku yang beban berat. Yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang putus asa, Engkau beri pengharapan. Yang jalan buntu, Engkau buka jalan. Apapun penggumulannya, dia datang kepada Bapa di surga yang penuh kasih. Jangan satu pribadi pun tinggalkan Tuhan. Sertai mereka. Buat minggu besok dia akan minta nafkah sepanjang hari. Engkau tetap Immanuel. Jangan sampai satu pribadi pun terpapar. Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bukankah Engkau gembala yang baik? Sekalipun bayang lembah mayang maut, Tuhan selalu menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang cinta Dia katakan amin. Puji Tuhan, biarlah yang mengendalikan hidup kita itu firman, ya, firman Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Makanya firman-Mu ada pelita bagi kakiku, ya, ada kakiku dan jalan hidupku. Firman cermin, firman pedang, tapi hari ini firman Tuhan bagikan pelita yang mengendalikan hidup kita, ya. Kita serahkan, jangan ketakutan kita kepada Tuhan. Hinggalah di dalam Tuhan, ya. Kalau Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Ya, Tuhan selalu menyertai di dalam bisnis, pekerjaan, rumah tangga, hidup kita semua dalam tangan Tuhan, ya. Jangan tinggalkan masa lalu yang tidak baik. Kita songsong hari depan dengan penuh harapan, ya. Jangan pernah pesimis. Siapa yang gak suka orang pesimis, optimis gitu, ya. Sekalipun hari kita gak punya duit lah kasarnya, jangan takut. Masih ada harapan, ada esok, ya. Selama kita masih bernapas, masih ada harapan, ya. Yang ada harapan, tetap berharap pada Tuhan. Yang ketiga, jangan menyimpan sesuatu yang gak baik, ya. Dendam itu salah satu dari penyakit, ya. Luka hati itu sakit, 80% penyakit karena itu. Dendam, marah gitu, ya. Rugi sendiri. Yang keempat, ya, jangan mengandalkan diri sendiri, ya. Andalkan kebenaran kita sendiri, kita andalkan Tuhan. Sebab tinggal di Tuhan, kita bisa berbuah dengan baik. Oke, akhir ibadah kita kepada Tuhan. Kita jemput dengan hormat, kita bangkit berdiri. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
pada pagi yang cerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Patut kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau celikkan mata rohani kami. Siapa yang mengendalikan hidup saya dan hidup kami? Kami mengerti itu yang mengendalikan hidup kami adalah firman-Mu. Sebab firman-Mu ada pelita hidup kami. Engkau yang mengendalikan hidup kami. Bahkan Roh Kudus yang mengendalikan hidup kami semua. Sebab kami anak-anak Bapa, anak-anak Allah, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tetap kami tinggal di dalam kasih, tidak melupakan masa lalu kami, tidak menyimpan kepahitan atau dendam, tetapi kami mau hidup lekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pakai hamba-Mu yang sudah menjadikan saluran berkat. Berkati pelayanan saat sore dengan cuaca yang cerah, haus, lapar, rindu kepada Engkau. Dan lebih pada Tuhan, saudara kami yang ulang tahun pada hari ini, Kau surgati pada minggu ini, siapapun yang tidak tertulis maupun telah berikan panjang umur, berkati segala kebutuhan hidup mereka. Yang juga Tuhan berkati ulang tahun pada nikahan pada minggu ini, hamba tidak tahu, tapi Tuhan tahu segala kebutuhan hidup mereka. Dan berkati juga untuk pernikahan tanggal 12 Ben Hot Tuhan, Engkau itu campur daripada adiknya Bapak Sinaga, masuk nikah yang kudus, nikah yang diberkati Tuhan. Segala kebutuhan makan minum cukupkan dengan limpah. Engkau juga mengasihi mereka yang belum berjodoh, berikan jodoh yang baik. Dan belum bekerja, Engkau buka jalan yang kekurangan, Engkau cukupkan Tuhan. Lebih pada Tuhan, mereka untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk melengkapi suatu ibadah, kami memberi dengan hati yang tulus, dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa motivasi apapun juga. Kami mengasihi Engkau dan kami memberikan korban syukur secara khusus, bahkan juga memberikan hak milik-Mu. Semua kami lakukan dengan cinta, semua kami lakukan dengan kasih, semua kami lakukan karena mencintai dan mengasihi Engkau dengan luar biasa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang yang mencabut cucuran air mata pulang dengan sorak-sorai. Tuhan kembalikan buat tangannya, anaknya, mantunya, cucunya, hidupnya dengan berkat-berkat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang belum bisa memberi, Engkau juga berkati satu kali belajar menjadi anak-anak yang taat kepada firman-Mu. Dan firman Allah berkata, oh yang rohani berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati. Dan Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kandunganmu, diberkati keluar masukmu. Engkau bukan jadi ekor, tak akan kepala. Bukan engkau berutang, tapi akan mengutangkan. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kasih bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi kau kasih karunia, Tuhan wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.